Oke, selamat datang di channel Si Anak Tua. Balik lagi bersama gue Landy. Dan dalam kesempatan kali ini gue pengen ngebahas karakter Wolf atau Sekiro, si serigala bertangan satu yang juga merupakan karakter protagonis dari game dengan judul yang sama, yang rilis pada tahun 2019 lalu. Game yang menawarkan tingkat kesulitan tinggi yang menjadi ciri khas dari From Software, yang sebelumnya telah melahirkan game Soul series dan juga Bloodborne. Di mana kali ini From Software pun menawarkan suatu pengalaman yang berbeda, mulai dari tema, tingkat eksplorasi, sampai combat mekaniknya. Meskipun bukanlah genre yang cocok untuk semua orang, namun Sekiro pun berhasil meraih beberapa penghargaan, di mana salah satunya mendapatkan gelar Game of the Year pada perhelatan The Game Awards tahun 2019 lalu. Oke, sebelum kita lanjutin videonya, gue mau ngingetin dulu buat kalian yang belum subscribe channel ini, buat klik tombol subscribe-nya sekarang. Juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian bakal dapat update terbaru dari channel ini. Berlatar pada era Sengoku, tepatnya pada akhir abad ke-16, di mana terjadi peperangan perebutan kekuasaan yang tak kunjung henti di Jepang. Ashina Ishin yang memimpin pemberontakan akhirnya berhasil merebut kembali kawasan Ashina, setelah ia berhasil mengalahkan Jenderal Tamura dari pihak pemerintah Jepang. Di mana peperangan tersebut pun berdampak pada kehidupan seorang bocah laki-laki yang harus kehilangan keluarganya. Ia pun ditemukan oleh seorang master shinobi yang bernama Aul, yang pada akhirnya mengadopsi bocah tersebut dan melatihnya menjadi seorang shinobi sekaligus tangan kanannya yang bernama Wolf. Cerita berlanjut kurang lebih sekitar 20 tahun setelah perang usai. Wolf yang kini telah dewasa pun ditugaskan oleh ayah angkatnya untuk menjadi pengawal dari seorang pangeran yang bernama Kuro, yang memiliki kekuatan unik yang berasal dari Dragon's Heritage yang dapat memberikan kehidupan abadi. Kuro yang telah kehilangan kedua orang tuanya diasuh oleh pamannya dan tinggal di kawasan Hirata Estate. Nah, dari sini kita bakal mundur dulu 3 tahun sebelum gamenya dimulai. Di saat Hirata Estate diserang oleh sekumpulan bandit atas perintah dari pemerintah Jepang, yang melihat klan tersebut sebagai ancaman karena menjalin aliansi dengan pihak Ashina. Wolf yang sedang mendapatkan tugas dari ayahnya pun tidak berada di sana saat penyerangan terjadi, di mana sang ayah pun sebelumnya mengatakan bahwa ia harus mematuhi Iron Code, yang mana meskipun saat ini ia telah diangkat menjadi pengawal dari Lord Kuro, namun ia pun harus memprioritaskan perintah dari ayahnya yang bersifat mutlak. Sesampainya di sana, ia pun menemukan Aul yang sedang dalam keadaan sekarat di sekitar bangunan yang telah hancur dan terbakar. Ia pun menyuruh Wolf bergegas untuk mencari dan menyelamatkan Lord Kuro, di mana hal tersebut adalah plot yang telah disusun olehnya agar ia dapat menjalankan rencananya untuk mendapatkan kekuatan abadi yang dimiliki oleh Lord Kuro. Wolf pun akhirnya berhasil menemukan keberadaan Lord Kuro pada bangunan kuil yang tengah terbakar, di mana kedatangannya telah ditunggu oleh Lady Butterfly yang juga terlibat dalam penyerbuan tersebut. Ia adalah seorang master shinobi yang sebelumnya juga telah mengajarkan beberapa teknik ninja kepada Wolf. Wolf yang telah disumpah untuk melindungi Kuro pun akhirnya harus berhadapan dengan mantan mentornya tersebut. Setelah Wolf berhasil mengalahkan Lady Butterfly, ia pun ditikam oleh seseorang dari belakang, hingga ia akhirnya tak sadarkan diri di tengah reruntuhan kuil. Dan pada saat itulah Lord Kuro yang melihat kesetiaan dari Wolf memutuskan untuk memberikan kekuatannya. Wolf pun akhirnya kembali tersadar dan menemukan fakta baru dari keberadaan Lord Kuro, dari sebuah surat yang mengatakan bahwa saat ini Lord Kuro sedang membutuhkan pertolongannya, di mana ia kini ditahan di sebuah bangunan atas perintah dari Lord Genichiro, yang saat ini telah menjadi pemimpin dari klan Ashina, menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh Ashina Ishin setelah kondisi kesehatannya yang semakin memburuk karena faktor usia. Hal tersebut pun dimanfaatkan oleh pemerintah Jepang
yang melihatnya sebagai kesempatan untuk menyerang Ashina. Setelah Lord Ishin sudah tidak lagi menjabat sebagai pemimpin, di mana pada saat itu kawasan Ashina sudah dikepung oleh pasukan pemerintah yang ingin merebut kembali kawasan tersebut. Dan alasan itulah yang mendorong Genichiro untuk memiliki kekuatan dari Lord Kuro untuk menciptakan pasukan abadi agar dapat menjaga Ashina dari berbagai ancaman. Setelah bertemu Lord Kuro, Wolf pun kembali dianugerahi senjatanya, yaitu sebuah pedang katana yang bernama Kusabimaru, yang akan ia gunakan untuk mengamankan jalur yang akan dilewati oleh keduanya dalam misi melarikan diri dari daerah Ashina. Namun di tengah pelarian, keduanya dihadang oleh Genichiro, dan pertarungan pun terjadi antara Wolf dan Genichiro. Di mana pada pertarungan itulah Genichiro berhasil mengalahkan Wolf setelah berhasil menebas tangan kiri dari Wolf. Setelah tersadar, Wolf pun berada di sebuah bangunan kuil di mana ia diselamatkan oleh seorang biksu yang dikenal dengan nama Sculptor, seorang pengrajin patung yang juga memberinya sebuah prosthetic arm yang akan menjadi senjata andalannya selama permainan berlangsung. Ia pun mengatakan bahwa Lord Kuro masih hidup dan saat ini sedang ditahan di Ashina Castle. Sebelum ia melanjutkan perjalanannya, ia pun bertemu dengan seorang wanita yang bernama Emma, dan dialah seseorang yang sebelumnya telah memberikan surat mengenai keberadaan dari Lord Kuro di awal permainan. Ia juga merupakan seorang dokter yang selama ini telah merawat Ishin Ashina. Setelah berhasil melewati dan membunuh beberapa pasukan penjaga untuk menuju bagian kastil, ia pun harus bertarung dengan Gyobu Masataka Oniwa atau dikenal dengan nama Gyobu the Demon, yang merupakan jenderal dari Ashina sekaligus pertahanan terakhir dari Ashina Castle. Sesampainya di bagian menara kastil, lagi-lagi ia pun harus berhadapan dengan Genichiro untuk menyelamatkan Lord Kuro. Namun meskipun dengan kekuatan terlarang yang dimiliki oleh Genichiro, ia pun tetap dapat dikalahkan oleh Sekiro dan melarikan diri dari pertarungan tersebut. Setelah mengetahui bahwa kekuatan Dragon's Blood yang membawa efek buruk pada kehidupan orang-orang di sekitarnya, yang akan menyebarkan sebuah penyakit bernama Dragon Rot, di mana kekuatan abadi yang ia memiliki konsekuensi pada setiap penggunaannya. Karena setiap kali dirinya bangkit dari kematian, akan memperpendek usia dari orang terdekatnya, sampai akhirnya orang tersebut pun mati. Mengetahui fakta tersebut, Kuro pun akhirnya berniat untuk melakukan ritual Immortal Severance, yang akan memutuskan kekuatan Dragon's Heritage dalam dirinya, sekaligus menghindari konflik pada beberapa pihak yang mengincar kekuatan tersebut. Untuk melakukan ritual pemisahan kekuatan tersebut, Sekiro pun harus mengumpulkan beberapa hal terlebih dulu, di mana kelengkapan alat ritual yang didapatkan nantinya akan menentukan hasil yang berbeda pada setiap endingnya. Lalu Sekiro pun akhirnya menuju ke Senpo Temple setelah ia diberitahu oleh Lord Ishin untuk mendapatkan Mortal Blade atau sebuah pedang yang dapat digunakan untuk membunuh makhluk abadi. Setelah ia berhasil mengumpulkan beberapa item untuk melakukan ritual tersebut, ia pun kembali ke Ashina Castle yang kini telah dikuasai oleh pasukan pemerintah Jepang dan mendapati sosok ayahnya yang masih hidup. Sang ayah pun tengah membujuk Lord Kuro untuk mengangkatnya sebagai pelindungnya, yang kelak akan dianugerahi kekuatan abadi seperti halnya yang ia berikan kepada Wolf. Lalu All pun memaksa Sekiro untuk mematuhi Iron Code miliknya dan meninggalkan masternya tersebut. Pilihan ini nantinya juga akan mempengaruhi jalan cerita yang berbeda. Jika Sekiro mematuhi perintah dari All, akan membuka Shura Ending, di mana ia akan berhadapan dengan Lady Emma dan Lord Ishin. Serta pada akhirnya membunuh
ayahnya sendiri dan menjadi sosok Shura yang haus darah, membantai prajurit maupun penduduk di daerah Ashina. Dan jika kalian memilih untuk tetap membela Lord Kuro dengan membunuh Owl, kalian akan berada di 3 jalur ending yang berbeda, yaitu Immortal Severance, Purification, dan Return. Pada ending Immortal Severance, Sekiro harus mendapatkan item terakhir yang dibutuhkan untuk menjalankan ritual, yaitu Dragon Spear, yang ia dapatkan setelah berhasil mengalahkan Divine Dragon. Setelah ia berhasil mendapatkan Dragon Spears, ia pun langsung bergegas kembali ke Ashina Castle untuk menemui Lord Kuro dan menjalankan ritual tersebut. Namun sesampainya di sana, ia menemukan Lord Ishin yang akhirnya mati karena penyakit yang dideritanya. Dan Lady Emma mengatakan bahwa keberadaan Lord Kuro kini berada di tangan Genichiro, yang hendak membawanya pergi dari Ashina yang saat itu tengah diambang kehancurannya. Sekiro pun akhirnya berhasil mencegah rencana Genichiro di tempat pertama kali keduanya bertarung. Genichiro yang telah bertambah kuat setelah mendapatkan Black Mortal Blade pun tetap dapat dikalahkan oleh Sekiro. Sadar dirinya kini bukan lagi tandingan Sekiro, ia pun akhirnya mengorbankan dirinya menggunakan kekuatan Black Mortal Blade agar Lord Ishin dapat terlahir kembali. Di mana Lord Ishin yang hadir adalah sosoknya 20 tahun yang lalu, semasa ia berhasil merebut kembali tanah Ashina. Dan pertempuran sengit pun akhirnya terjadi antara keduanya, di mana akhirnya Sekiro pun berhasil membunuh Lord Ishin untuk selamanya dengan menggunakan kekuatan dari Mortal Blade. Dan setelah memberikan Dragon Spears kepada Lord Kuro, Sekiro pun akhirnya melaksanakan ritual Immortal Severance dengan menusuk Lord Kuro dengan Mortal Blade, yang akan mengakhiri kekuatan Dragon's Heritage miliknya. Dimana setelahnya ia pun menggantikan posisi Sculptor dan dibekali sebuah prosthetic arm oleh Lady Emma yang kelak akan diwariskan kepada seorang shinobi. Persis seperti apa yang dilakukan oleh Sculptor kepada dirinya di masa lalu. Untuk mendapatkan Purification Ending, sebelum mengalahkan Divine Dragon dan Lord Ishin, Sekiro terlebih dahulu harus mendapatkan Aromatic Flower yang terakhir kali dimiliki oleh ayahnya atau Owl. Hal tersebut dapat diakses setelah mendapatkan lonceng milik Owl dan kembali memasuki Hirata Estate seperti saat pertama kali mengalahkan Lady Butterfly, di mana Sekiro harus merebutnya dengan mengalahkan Owl. Hal tersebut nantinya akan membuka opsi pada item yang akan diberikan kepada Lord Kuro, di mana gabungan keduanya akan dapat menetralkan kekuatan dalam diri Lord Kuro. Meski pada akhirnya Sekiro pun harus menggantikan posisi Lord Kuro untuk mengorbankan dirinya, untuk memutuskan kekuatan abadi yang tersisa dalam dirinya. Dan akhirnya Lord Kuro pun dapat hidup normal, terbebas dari kekuatan yang sebelumnya diwariskan pada dirinya. Dan ending terakhir sekaligus secret ending dari Sekiro, yaitu Return. Sekiro harus memenuhi beberapa permintaan dari Divine Child untuk mendapatkan Frozen Tears, yang nantinya akan menyatukan Lord Kuro dengan Divine Child. Meskipun Lord Kuro tidak memiliki wujud fisik, ia akan dapat tetap hidup dalam diri Divine Child yang berencana untuk melakukan perjalanan ke barat ke tempat kelahiran Divine Dragon. Let us depart to the west, to the birthplace of the Divine Dragon. Oke, sebelum kita mengakhiri videonya, kita bakal masuk dulu ke sesi fun fact.
memiliki beberapa unsur yang terdapat pada game Tenchu, seperti stealth, grappling hook, instant kill, serta beberapa gadget ninja. Tak heran jika banyak yang menghubungkan Sekiro dengan game Tenchu. Ditambah lagi kerjasama antara From Software dan Activision, yang juga telah melahirkan seri terakhirnya yang berjudul Tenchu Wrath of Heaven, yang dirilis pada tahun 2003 silam. Sekiro pada awalnya memang diproyeksikan sebagai sequel terbaru dari Tenchu. Namun di tengah pengembangannya, baik From Software maupun Activision akhirnya memutuskan untuk merubahnya sebagai IP baru yang bernama Sekiro. Alasan tersebut diambil agar mereka dapat lebih leluasa dalam mengeksplor baik cerita, karakter, serta gameplay dan dunia yang lebih luas, tidak terpaku pada seri Tenchu sebelumnya. Yang mana hal tersebut merupakan keputusan yang tepat setelah Sekiro yang berhasil menyabet beberapa penghargaan. Sekiro pun berhasil mencetak penjualan sebesar 2 juta kopi hanya dalam kurun waktu 10 hari semenjak perilisannya, serta diakui oleh para fansnya sebagai salah satu game terbaik keluaran From Software. Hidetaka Miyazaki pun mengungkapkan inspirasinya dalam menciptakan karakter pada game tersebut, yang berasal dari karya-karya Yamada Futaro, kreator dari novel The Kouga Ninja Scroll, yang pertama kali dirilis pada tahun 1959 dan akhirnya mendapatkan adaptasi manganya pada tahun 2003 oleh Masaki Segawa yang berjudul Basilisk, yang bercerita mengenai perseteruan antara dua klan ninja terkuat, yaitu klan Iga dan klan Kouga. Serta seri lainnya yaitu Blade of the Immortal, karya Hiroaki Samura yang pertama kali dirilis pada tahun 1993, yang bercerita tentang perjalanan seorang samurai untuk menghilangkan kutukan kekuatan abadi dalam dirinya dengan cara membunuh 1000 bandit sekaligus membantu seorang gadis dalam misinya membalaskan dendam pada kelompok yang telah membunuh orang tuanya. Oke, kurang lebih itulah profil karakter dari Wolf atau Sekiro. Semoga konten ini bisa menghibur kalian semua. Kalian juga bisa tulis di kolom komentar karakter apa lagi yang bakalan seru untuk dibahas. Jangan lupa juga buat subscribe, like, komen, dan yang paling penting adalah share video ini. Karena apa? Karena berbagi itu indah. Jangan lupa juga buat follow Instagram kita di @anaktua_ dan merchandise-nya di @YLYoriginal. Play original, bangga bermain original, dan jangan lupa bersyukur.